Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ahmadi dengan nomor NIM 0531233488 dengan prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Oke, kita langsung saja lihat soalnya. Kita ditugaskan untuk mengerjakan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Panduannya yaitu mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning. Oke, untuk panduannya sudah saya download, yaitu sebagai berikut panduannya. Kita langsung pada pokok pembahasannya, yaitu oke, kita langsung seperti ini. Buka browser, MyAdmin, kita buka PHP MyAdmin, sudah kita buka. Terus selanjutnya yaitu historiknya, yaitu klik basis data rumah sakit. Klik basis data rumah sakit, oke, tipenya udah InnoDB. Terus yang kedua yaitu kita kita di sini belajar istilah-istilah commit. Nah, di sini commit adalah istilahnya seperti approve. Nah, jadi ketika kita melakukan update data, nah, update data sendiri, ketika data itu diupdate, kurang lebih seperti ini. Kita buka dulu SQL-nya. cd sum cd bin cd mysql cd bin mysql main. Oke, jadi use rumah sakit to text from pasien. Oke, jadi misal kita melakukan insert data. Ketika kita melakukan insert data menggunakan seperti ini, insert into tabel pasien, kita isi nama ID pasien, terus nama pasien, alamat pasien, dan seterusnya. Itu otomatis akan melakukan commit seperti itu, langsung di approve datanya dan datanya akan langsung masuk. Bedanya dengan transaction yaitu kita bisa membuat, misal datanya salah, itu datanya bisa kita rollback atau kita hapus. Nah, salah satu seperti ini. Ini commit, ya. Nah, kita bisa buat prosedurnya, yaitu ada di routine. Oke, nah di sini contoh yang udah saya pernah buat, yaitu start begin, start transaction. Nah, start transaction, insert into pasien, ID pasien. Nah, ini saya kasih nama transaksi 1. Ini kalau saya jalankan, nah, ketika saya jalankan, dia otomatis melakukan insert, kemudian langsung select. Nah, cara panggilnya gimana? Call transaksi 1. Jalankan. Nah, ada kan di sini 6. Sedangkan kalau kita cat di sini select all from
pasien. Nomor 6 tidak ada. Ya, sampai nomor 4. Karena datanya belum di-commit. Nah, itu fungsi dari commit. Oke, kita lanjut. Isi data, oke, sama dengan data yang barusan. Terus kita panggil datanya. Oke. Langsung lanjut. Nah, coba kita tambahin commit di sini. Kita tambahin commit di routennya. Kita edit. Terus kita commit. Kita group. Submit. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, di sini ada Tito, jalan kaki saji. Kita coba cek. Nah, itulah fungsi dari sebuah commit. Oke, kita lanjut langsung ke pelajaran selanjutnya, yaitu rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut menunjukkan suatu. Nah, fungsi dari rollback yaitu ketika data yang kita insert salah. Nah, data itu bisa kita rollback sebelum kita commit. Nah, atau data ini dianggap salah sebelum kita commit. Oke, kita coba. Kita coba go dan kita eksekusi. Oh, sorry. Kita edit lagi. Kita kasih nomor 7. Kita buat ini, transaksi 2. Kita hilangkan parameternya. Update pasien. Update pasien. Update pasien, set nama pasien sama dengan Danas, where ID pasien sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat di sini ID 3 itu atas nama Poppy, ya. Tapi kita mau rubah menjadi Danar. Nah, berhubung kita coba aja. Kita coba dulu, terus kita eksekusi. Nah, di sini tetap menjadi Poppy. Tetap jadi Poppy karena data tadi kita rollback, tidak jadi kita update. Itu adalah fungsi dari rollback, yaitu membatalkan transaksi yang sebelum di-commit. Oke, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Oke. Rollback. Oke, kita lanjut. Start transaction, rollback, update. Oke, kita buat lagi di sini transaksi 4. Transaksi 4. Kita hapus dulu. Bagian
N. Start transaction, kita langsung lanjutin aja, insert info pasien ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value-nya yaitu dengan ID 7, namanya Hanif, terus jalan Babakan Loa nomor 22, ini kelaminnya 1. Setelah itu kita tidak jadi return tapi kita rollback, terus kita update datanya, date pasien, add nama pasien sama dengan Septin, let ID pasien sama dengan 3, kita commit, kita langsung select confirm pasien. Aku kenapa error? Ternyata error, enggak apa, one more error, processing create procedure, insert into, oke, masalahnya ada di insert into, belum aku kasih. Oke, berhasil. Kita coba eksekusi yang keempat, all unknown kolom jenis kelamin, kita lihat ini jenis kelamin, jenis kelamin. Oke, kita go, terus kita coba eksekusi. Nah, berubah jadi Septin. Oke, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Checkpoint. Oke, jadi checkpoint yaitu kita bisa melakukan rollback pada data sebelum sesudah checkpoint. Nah, contoh seperti ini. Perintah pertama yaitu melakukan insert, terus kita save, ya. Terus kita save dengan save point 1. Terus kita ada insert lagi untuk ID ke-8, terus datanya kita rollback. Nah, misalnya ada di bawah save point 1 ini ada banyak data, ada banyak perintah, dia akan di rollback atau tidak, seolah-olah tidak dijalankan. Seperti itu. Jadi ini adalah checkpointnya. Seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Kita buat transaction 5. Again. Setelah transaction
select all from pasien, insert into pasien, kita sesuaikan ID pasien, nama pasien, alamat, terus jenis kelamin. Value yaitu kita tambahkan ID 7, namanya Hanif, terus jalan babakan, nomor 4, Hanif, nama Hanif, jalan babakan Loa, jalan babakan Loa nomor 22, jenis kelaminnya 1. Terus kita simpan, save point ini, nama save pointnya yaitu poin 1. Terus kita coba insert lagi, delapan, Tina Jalang Sangkuriang, nomor 45, kelaminnya 2. Oke, kita kembalikan rollback pada save point to save point 1. Terus kita insert lagi datanya ke 9, namanya Lutfi, jalan Diponegoro, 24, kelamin. Kita langsung jalankan. Sedot. Commit. Oke, kita langsung jalankan. Karena Hanif dan Lutfi, untuk yang ke-8 itu tidak masuk. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Oke, tugas saya melakukan trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat mencoba perubahan sebuah basis data untuk memasukkan insight perubahan update. Oke, jadi dia bisa melakukan eksekusi update data. Ini kita membuat sebuah table, yaitu obat dan transaksi obat. Oke, kita buat dulu tabelnya, kita langsung di copy aja, masukkan ke SQL, langsung oke.
obat sudah muncul, kita lanjut untuk yang transaksi obat, kita eksekusi, transaksi obat juga muncul. Oke, setelah itu baru kita buat relasinya, tapi sebelum itu kita harus datanya, kita harus indeks ID obat, terus indeks ID pasien, terus kita lanjut ke send, kita show, kita checklist, terus obat di sini referensinya ID obat ke visit. Terus yang kedua adalah pasien, kita create pasien, ID pasien, kita save pick. Oke. Kita lanjut yaitu dengan membuat trigger. Oh, bentar. Sebelumnya itu kita buat dulu ya ID obat, kode obatnya kita masukkan ke obat, terus insert data, insert A0 A001 Ami Kacin harga 20, terus amoxilin kodenya A00 A002 amoxilin stoknya 20. Terus yang ketiga yaitu A0 betadine harganya 7.000, stoknya 5. Oke, lanjut yaitu kita membuat trigger, misalnya amoxilin, misalnya seorang pasien membeli sebanyak. Oke, kita buat trigger. Ini ada di sini, new trigger, kita kasih nama
jual, OTP jual, OTP jual. Tabel transaksi obat after insert update 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 obat add stok sama dengan stok dikurangi stok sama dengan dikurangi jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, triggernya sudah ada. Kita cek dulu obat. Sorry. Ya, kode A011. Oke. Terus insert kita coba melakukan insert pada transaksi obat coba kita insert ID transaksi ID pasien Joko Widodo, terus ID obat jumlah 5, total harga 0. Oke, kita coba lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Trigger yaitu awal stoknya 20, berhubung tadi kita kurangin jadi 5 ya dari insert transaksi, maka dia akan berkurang 5. Oke, trigger. Kalau kita jadi jual transaksi, tabelnya transaksi obat, triggernya transaksi obat, setelah di insert transaksi obat maka langsung update new jumlah itu ambil dari select terus new ID oke. Langkah selanjutnya yaitu melakukan replikasi. Oke, replikasi. Oke.
Oke, kita melakukan replikasi, jadi kita ke table replication. Oke, berhubung di sini udah, jadi konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke konfigurasi, ya. Kita masuk ke konfigurasi, terus masuk ke rumah, kita pilih ignore all database, terus kita gitu, kita catat ini ya, kita catat settingannya, terus kita masuk ke settingan MySQL yang tadi kita copy di sini, kita copy di itu, kita copy. Oke, seperti ini kita copy winlog do db rumah sakit, jadi hanya database rumah sakit yang dipakai. Habis itu kita restart MySQL, baru dilanjutkan Go. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini. Terus kita buatkan user akun untuk si slave-nya. Nah, di sini add user, terus seperti ini ya tampilannya. Terus lanjut, host name, replikasi, master status, source lab status, so binary log. Oke. Oke, sama. Save. Nah, untuk apa namanya? IP-nya kita harus lihat dulu ya, IP komputer keduanya atau slave-nya. Kita untuk lihatnya ada di sini. Nah, di sini. Jadi kita harus daftarkan dulu usernya di sini, di hostname-nya. Oke, setelah itu lanjut. Oke. Terus kita export. Mana export? Oke. Ignore all. Kita export. Kita go. Tampil. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Terus export. Tekan Go, konfigurasi ke Ubuntu flash disk. Karena saya tidak ada flash disk, jadi data saya copy di server aja. Sam htdoc dashboard. Nah, saya copy di sini. Jadi datanya agar bisa saya ambil di lewat 192.156, terus rumah sakit. Nah, oke. Datanya udah saya download ya. Saya copy sini, udah saya download. Terus oke. Untuk SAM sudah running. Harusnya lanjut. Oke, lanjut.
Oke, kita masuk ke PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Kita import data yang ini. Oh sorry, kita buat database terlebih dahulu. Roma sakit read tampil, kita import. Oke, datanya berhasil diimport. Coba kita pastikan pasien, transaksi obat yang barusan kita buat. Oke, lanjut. Terus klik tombol browse. Oke, lanjut. Konfigurasi slave. Oke, ini ada di replika. Oke, replika saya masih no. Karena sebelumnya udah saya pernah setting. Oke. Prodi SI, passwordnya 192. Kita cek dulu konfigurasinya. Oke, set. Terus kita restart. Lalu kita go. Oke, lalu kita buka terminal. cd opt 6 cd opt lam etc. Terus kita cari sudo ini sudah versi. cd opt lam php myadmin, jadi libraries. Sudo chmod rlist config default php default. Oke, lanjut kita masuk ke folder php myadmin, libra config default. Kita buka, kita cari. Nah, oke, sudah true. Ketika kita sudah true, terus kita restart kembali.
Oke, kita kembali lagi ct opt lam. Masuk ke bin sudo mysql user root. Kita lihat dulu show status slave. Oke, error benar. Habis itu kita membuat change to master. Change master to. Change master to master host sama dengan 192. Master user prodi master password sama dengan master logfile sama dengan MySQL bin titik. Kita cek dulu. Kosong kosong 436 kosong 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 4. Oke, lalu master log sama dengan satu delapan lima delapan sembilan master log post. Oh, sorry. Stop slave. Oke, sip. Terus baru kita start slave. Oke, kita pastikan statusnya yes. Oke. Terus selanjutnya apa? Pengujian replikasi. Buka tabel obat, kemudian lakukan perubahan data, insert edit data sebagai contoh. Penambahan obat demam kode A05. Kita coba obat, penambah obat, insert A00. Demam harganya
panduan. Coba kita cek di sini, coba. Oke, good, yes. Semacam backup. Oke, tugasnya udah selesai, sudah sesuai. Untuk statusnya, coba untuk triggernya. Oke, tidak ada trigger di sini. Untuk status replikanya, oke, udah yes. Oke, sampai sini untuk tugas 3 basis data. Terima kasih atas bimbingannya, atas tutorial online-nya. Dengan ini saya lebih mengerti fungsi-fungsi dari MySQL dan perintah-perintahnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.